Halo bro. Oke. Bagaimana kawan? Ya hari ini kita mau bahas apa nih di podcast Nokens di edisi ketiga. Kemarin kita udah bahas terkait dengan program JKN, kemudian yang lagi viral itu terkait dengan Perpol 02 tahun 2023. Nah hari ini kita akan membahas terkait dengan rehab. Udah rehab belum? Rehab. Ngomong-ngomong tentang rehab, itu berarti harus ada status tunggakannya dulu tuh bro. Kalau saya kebetulan saya lunas terus, jadi aman, tidak perlu ikut rehab. Ngomong-ngomong rehab itu apa sih? Rehab, oke. Mumpung bro Abdi tanya, sekarang ini saya mau coba jelaskan tuh tentang rehab itu sendiri. Ya. Jadi rehab itu sendiri akronim dari rencana pembayaran bertahap. Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan ke bro Abdi, kalau sekarang ini kan banyak tuh orang yang tidak bisa akses layanan kesehatan karena statusnya menunggak tuh, entah karena dia lupa bayar kah, atau belum ada kesempatan untuk pergi bayar dan seterusnya. Nah ini mengakibatkan orang tidak bisa akses pelayanan kesehatan karena status menunggaknya tadi. Oke, jadi program rehab ini untuk membantu peserta yang memiliki tunggakan ya. Untuk peserta yang memiliki tunggakan itu bro, maksudnya untuk ketentuan berapa lama gitu dia bisa menjadi peserta untuk program rehab. Nah oke. Karena bro Abdi sudah tanya, jadi pemirsa sekalian, program rehab ini sendiri bisa diikuti oleh peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan minimal itu 4 bulan. Jadi tunggakannya 4 sampai 24 bulan. 4 bulan ya. Sampai dengan berapa maksimal nih untuk yang tunggakannya? Ya. Jadi kalau di BPJS Kesehatan ini Bro Abdi berdasarkan Perpres 82 tahun 2018, tunggakannya itu maksimal di 24 bulan. Jadi dia akan mentoknya itu di 24 bulan. Oh, berarti untuk peserta yang bisa ikut program rehab ini ya minimal 4 bulan dan maksimal adalah 24 bulan. Karena maksimal tunggakan peserta di itu BPJS Kesehatan bulan. Itu adalah paling banyak 24 bulan atau 2 tahun bro. Betul sekali, saya setuju sama Bro Andrew ini. Bro Abdi bukan bro. Ini sebenarnya podcast apa ya, saya juga bingung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Sobat JKN, terkait dengan program rehab ini, misalkan teman-teman pengen nih dari peserta JKN pengen mengikuti program rehab ini, persyaratannya itu seperti apa aja gitu. Silakan diminum dulu bro. Kita sama-sama minum kopi ya. Ini memang gimana, nikmat? Luar biasa sekali nih. Ini nggak bisa kita temukan di tempat lain ini bro. Ya, cuma ada di podcast Noken JKN. Jadi sebelum saya jawab tadi apa pertanyaannya bro? Pertanyaannya itu terkait dengan misalkan nih masyarakat atau peserta JKN nih yang memiliki tunggakan iuran dan ingin mengikuti terkait dengan program rehab ini biar kepesertaannya itu aktif kembali. Jadi peserta ini ingin akses pelayanan kesehatan, biar bisa akses otomatis dia harus aktif dulu tuh kepesertaannya. Untuk menjadi aktif kan dia harus lunasi dulu. Nah salah satu fiturnya yang disediakan oleh BPJS Kesehatan ini adalah namanya rehab. Tadi yang kita udah bahas. Nah itu tadi ditanya sama Bro Abdi, gimana sih tata cara pendaftarannya? Jadi gampang sekali Sobat JKN. Untuk mendaftar program rehab ini, seperti biasa pasti Sobat JKN semua udah pada download semua lah mobile JKN. Dan itu rehab ini salah satu fitur yang tersedia di aplikasi mobile JKN. Jadi tinggal klik aja di sana program rehab, lalu ikuti isiannya seperti biasa gitu, cuman untuk mengecek data tunggakan dan segala macamnya. Tinggal diikuti aja sesuai dengan keinginan kita mencicilnya itu dalam periode berapa lama gitu. Oke, berarti untuk yang proses cicilan itu ada opsi-opsinya begitu ya? Ada berapa minimal kayak berapa opsinya untuk bisa dicicil gitu? Nah, menarik ini pertanyaan dari Bro Andrew. Andrew bukan Andrew, Abdi. Oh iya, Bro Abdi. Lah. Jadi untuk program rehab ini
minimal itu kita cicil 2 kali dan maksimal itu setengah dari total tunggakan. Nah, tadi kan maksimalnya itu 24 bulan ya tunggakan. Jadi maksimal kita cicil itu bisa 12 kali cicil, Bro. Berarti bisa dicicil selama 1 tahun ya, 12 bulan. Ya, betul sekali. Oke, kalau misalkan peserta ingin membayar cepat daripada apa yang sudah dipilih itu boleh nggak sih? Oh, itu lebih baik lagi. Jadi misalnya nih udah setting di awal untuk pelunasan 6 kali gitu. Ternyata baru mencicil 2 kali, tapi si peserta ini atau sobat JKN semua nih misalnya ingin segera menggunakan, jadi ingin langsung dilunasin aja nih. Itu nggak usah risau, tinggal buka lagi aplikasi mobile JKN, di setting ulang untuk pelunasan, itu langsung bisa dilunasi langsung, Bro Abdi. Jadi ini kan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, itu terkait dengan persyaratan untuk rehab apa aja, kemudian mungkin untuk jangka waktu pembayaran itu maksimal berapa lama, kan mungkin kita sudah terinfo. Nah, sekarang Sobat JKN perlu tahu nih, kanal yang tersedia untuk peserta tersebut melakukan pendaftaran itu selain daripada aplikasi mobile JKN tadi itu seperti apa gitu. Oke, jadi mungkin untuk Sobat JKN ya, semisal kesulitan gitu untuk mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN, itu juga bisa mendaftar melalui kantor cabang terdekat ya, atau kantor kabupaten kota di wilayah Sobat JKN berada. Nanti bisa langsung dipandu aja oleh petugasnya, Bro Abdi. Oke, itu ada persyaratan administrasi nggak supaya terkait dengan pendaftaran rehab itu? Administrasi apa aja yang harus dilampirkan ketika mereka peserta mendaftarkan program rehab? Misalkan datang langsung ke kantor-kantor kabupaten atau di kantor cabang yang ada di daerah masing-masing. Oke, menarik lagi nih pertanyaan dari Bro Abdi. Jadi gini, Bro Abdi, ini selaras dengan transformasi layanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita itu sebenarnya dalam layanan apapun ya, tidak hanya rehab, itu nggak lagi tuh pakai hal-hal yang ribet-ribet. Apakah butuh bawa fotokopian A sampai Z, itu nggak perlu lagi. Pokoknya nanti Sobat JKN jika ingin mendaftar program rehab langsung datang aja. Kalau misalnya terkendala mendaftar melalui mobile JKN, langsung datang aja, nanti dipandu. Sekarang ini kita sudah cukup dengan nomor kartu kita atau NIK gitu. Itu udah bisa, semua udah terintegrasi. Jadi nggak perlu lagi repot-repot menyiapkan A sampai Z segala macam. Berarti lebih simpel ya untuk yang proses pendaftaran itu, tidak perlu harus membawa berkas-berkas yang hard lagi ya. Semua serba bisa dilakukan lewat yang untuk yang soft file juga bisa ya, bisa langsung didaftarkan. Jadi lebih mudah teman-teman. Jadi segera ayo kita daftar rehab. Jadi untuk selanjutnya kita mau bahas nih terkait dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Misalkan nih, ini kan melalui program rehab nih, kita pengen bahas mungkin bagaimana supaya peserta itu tidak lupa membayar iuran. Mungkin ada program yang bisa dikenalkan ke peserta, misalkan contoh mungkin auto debit atau apalah. Tapi mungkin kita mungkin pengen bahas di sini juga terkait dengan layanan mungkin auto debit yang ada di BPJS Kesehatan itu seperti apa gitu, biar manfaatnya apa aja nanti. Oke. Terima kasih nih pertanyaannya dari Bro Abdi. Ini juga sebenarnya banyak ditanyakan oleh Sobat JKN ya. Waktu itu saya beberapa kali dapat pertanyaan baik dari Pace maupun Mace di sini, kalau seandainya kita tuh sering lupa dalam melakukan pembayaran. Jadi biar aman sebenarnya Sobat JKN dimanapun berada, itu sebaiknya memang kita daftarkan saja di program auto debit. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, nanti di tanggal-tanggal tertentu itu akan dilakukan pemotongan otomatis oleh bank. Jadi kita menghindari resiko telat membayar gara-gara lupa. Oke, jadi lebih mempermudah peserta supaya biar tidak lupa ya. Mungkin bisa dijelaskan ke peserta bank yang bekerja sama terkait dengan layanan auto debit itu bank apa aja? Oke, jadi Sobat JKN, untuk bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait auto debit ini sebenarnya sudah hampir semua bank bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan itu rata-rata bank Himbara juga itu sangat mudah sekali prosedural untuk pendaftarannya. Jadi nanti bisa dipastikan juga di
kantor cabang terdekat jika ingin mendaftarkan ke Autodebat. Nanti bisa dibantukan pendaftarannya. Oke, berarti prosesnya mirip-mirip dengan proses rehab ya. Jadi pendaftarannya itu bisa dilakukan melalui kantor cabang atau kantor kabupaten juga bisa ya? Bisa melalui kantor cabang atau sekarang juga bisa melalui Pandawa. Jadi banyak. Oh, jadi ada banyak Pandawa cara yang nih. bisa diakses. Jadi lebih mudah, ada opsi untuk layanan Pandawa. Jadi layanan Pandawa itu layanan chat BPJS Kesehatan via WA ya. Iya, via WhatsApp. Jadi bisa lewat WA, termasuk lewat aplikasi mobile JKN juga bisa ya? Juga bisa. Betul Oke, sekali. berarti opsinya banyak ya teman-teman. Misalkan tadi pengen ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa, ke bank-bank juga bisa ya? Bisa. Oke, ke bank-bank juga bisa. Kemudian kalau misalkan malas ke kantor dan malas ke bank, bisa lewat aplikasi mobile JKN atau bisa lewat Pandawa. layanan Pandawa ya? Iya, Pandawa. Oke, jadi lebih simpel ya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu nih, kapan sih batas maksimal untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan gitu. Waktunya tanggal berapa gitu setiap bulan. Oke, jadi kalau untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ya, kita nggak bosan-bosannya selalu reminder juga kepada Sobat JKN dimanapun berada untuk jangan lupa melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 setiap bulannya, agar kepesertaannya tetap aktif dan juga kita tetap bisa terlindungi apapun itu kondisinya. Oke, berarti setiap tanggal 10 itu peserta itu maksimal harus rutin untuk membayar iuran. Oke, mungkin dari tadi kita bahas terkait dengan rehab, kemudian terkait dengan autodebit, jangka waktu terkait dengan pembayaran iuran. Mungkin peserta ini perlu tahu ya, manfaat mereka bayar iuran itu untuk mereka itu untuk apa gitu. Kenapa sih harus bayar iuran terus? Manfaatnya apa aja gitu? Bisa dijelasin biar masyarakat itu atau peserta JKN itu mindsetnya itu tidak berpikir bahwa mereka itu hanya membayar iuran terus, tapi mereka tidak menggunakan itu gunanya manfaatnya apa. Nah, ini menarik sekali nih pertanyaan dari Bro Abdi terkait dengan kenapa sih kita harus bayar iuran atau ikut kepesertaan BPJS Kesehatan ini, kenapa sih? Nah, itu sebenarnya ada beberapa aspek Bro Abdi, kenapa sih kita harus ikut di kepesertaan BPJS Kesehatan ini. Pertama itu dari aspek protection ya, karena kita tahu sendiri jaminan kesehatan ini tujuannya untuk apa? Sewaktu-waktu misalnya kita unwell gitu atau ngerasa kurang baik gitu, kita bisa ada semacam proteksi gitu loh. Terus yang kedua ada juga aspek sharing, di mana di sini bukan hanya kita yang memanfaatkan sejumlah iuran yang kita bayarkan tiap bulan itu, tapi juga saudara-saudara kita yang juga dalam kondisi kurang baik gitu loh. Dan di sini kita selalu menekankan ada prinsip gotong royong dari program BPJS Kesehatan ini sendiri. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman. Misalkan tadi kita bayar iuran walaupun kita tidak sakit, tapi itu sebagai untuk proteksi diri kita suatu saat jika kita sakit, kita membutuhkan pelayanan kesehatan, kita bisa memanfaatkan terkait dengan program JKN. Kemudian walaupun misalkan kita tidak menggunakan manfaat dari iuran, itu bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Betul sekali. Oke, Bro Faris, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara podcast ini ya, terkait dengan apa itu rehab, kemudian apa itu program autodebit yang ada di BPJS Kesehatan. Mungkin sedikit ada close statement sedikit terkait dengan apa yang sudah kita bahas, disampaikan ke peserta sedikit. Tapi ini udah nih, kok nggak berasa ya? Sebentar sekali ya. Loh, ntar kita bahas lebih lama lagi di topik selanjutnya. Kalau begitu nanti saya tolong diundang ke sesi berikutnya, Bro. Siap, kita akan siapkan topik yang pas untuk Bro Faris biar kita bahas lebih seru. Mungkin tempatnya bisa berbeda dengan tema yang berbeda, dengan orang yang juga berbeda. Mungkin saya, mungkin yang kemarin, atau mungkin nanti yang berikutnya ada Bella. Oke, mungkin yang selanjutnya nanti dengan Sophia Latjuba. Oke, boleh, menarik sekali itu Bro Abdi. Jadi nggak nih closing statement saya? Closing dulu sebelum kita pamit, Bro. Jadi karena tadi udah diminta oleh Bro Abdi, jadi sekali lagi saya reminder untuk kita semua Sobat JKN dimanapun berada, kalau pada saat ini sudah ada program yang memudahkan kita untuk melunasi tunggakan, yaitu program rehab, rencana pembayaran bertahap, di mana di sini kita bisa menentukan sendiri
berapa jumlah bulan yang ingin kita cicil terlebih dahulu dengan kemampuan bayar kita sebagai peserta, yang harapannya nanti ketika sudah dilunasi kepesertaan dapat kembali aktif dan kita dapat mengakses kembali layanan kesehatan yang kita butuhkan. Seperti itu mungkin Bro Abdi. Oke, Sobat JKN, demikian untuk podcast edisi hari ini terkait dengan temanya adalah rehab. Sampai ketemu di podcast Noken JKN berikutnya. Jangan lupa stay tune. Sip. Jatuh lagi. Ngelawak. Gak apa-apa ya Sobat JKN, gak usah terlalu serius. Yang penting informasinya berkualitas. Betul. Sip. Makasih ya bro. Dadah. Bila Kopu status JKN Sutra aktif dan pembayaran iuran yang menunggak, jangan takut karena sekarang nih suada yang siap untuk membantu membayar tunggakan sampai status kembali aktif dan bisa dipergunakan. Mace-mace, jangan takut soal iuran BPJS. Kasihkan keringanan rehab, rencana pembayaran bertahap. Rehab adalah solusi yang Solusi tepat untuk mobile JKN. Ayo cepat lihat tahu informasi mengenai program rehab. Pilih total tunggakan dan klik selanjutnya. Ada syarat ketentuan lalu menyetujuinya. Jika peserta memiliki tunggak lebih 3 bulan, daftarlah melalui mobile JKN atau calling 165. Ayo orang manfaatkan dan pastikan keaktifan peserta JKN agar berguna. Mace-mace, jangan takut soal iuran BPJS. Kasihkan keringanan rehab, rencana pembayaran